Kalau Bapak berbuat seperti itu, saya janji. Saya sama Ricky nggak akan pernah lagi muncul di kehidupan Bapak selamanya. Bagus. Itu yang saya mau. Aduh, kok Restu belum datang juga ya? Dia ngomong apa aja nih sama Kinan sama Mita? Loh, Nan? Restu di tempat loh? Iya, lagi di sini nih dia. Lagi marah-marahin gue. Katanya dia lagi mau menyelesaikan masalah sama Mita. Kok dia nggak bilang sama gue sih mau ketemu Mita? Mana dia? Mana? Gue mau ngomong sama dia. Kasih teleponnya ke Restu. Nih, Firna mau ngomong sama lo. Loh, kok malah dimatiin sih? Restu nih bener-bener gak menghargai aku. Gimana ini? Kenapa persoalannya kok malah jadi rumit begini sih? Rumah tangga Pak Restu bisa terancam lagi, Ki. Kasihan Pak Restu sama Bu Firna. Loh, kok malah dimatiin sih teleponnya? Katanya pengen tahu Mita di mana. Kan aku nggak tahu. Makanya aku nanya Firna. Kenapa nggak ngomong sendiri sama dia? Otak lo tuh di mana sih? Hah? Gua kesini, ya. Gua kesini, dengerin. Gua kesini itu supaya Firna itu nggak tahu gua kesini untuk ngobrol sama lo. Tapi lo bilang sama dia sekarang telepon, gua ada di sini. Ya kan aku nggak tahu. Terus aku mesti nanya sama siapa lagi coba? Nanya sama rumput bergoyang. Setiap hari Firna itu nangis-nangis, dia marah-marah. Oh, kasihan. Yaudah, nggak usah gunain gua untuk menekan Firna. Jadi tolong, lo ikut gue sekarang. Ya udah, jangan sendiri. Ngapain sih dia nelpon-nelpon? Mama, handphonenya itu bunyi lagi. Dari papa ya, Ma? Bukan. Dari orang gak penting. Kita pengen pulang ya, Ma? Iya, emang kenapa? Kan katanya Ricky gak betah di sini. Ya, Ricky kenapa sedih? Kenapa sih papa gak sayang sama Ricky? Ricky kan gak bandel. Ricky gak boleh sedih ya. Kan ada mama. Dan Ricky juga gak bandel. Tapi Ricky kan juga pengen punya papa. Kayak teman-teman. Ricky sebentar ya. Mama bukain pintu dulu. Ngapain Pak Restu datang ke sini? Belum puas nyakitin Ricky. Tega ya Bapak nyakitin anak Bapak sendiri kayak gitu. Sampai dia sedih kayak gitu karena di pikiran dia, Bapaknya sendiri gak sayang sama dia. Udah, nggak usah bicara lagi. Ya. Udah, kalian berdua komplotan kan? Iya, satu sama lain. Dia gunain kamu untuk menjebak saya, betul? Saya gak ada urusan sama cewek. Buat apa juga saya kerja sama dia. Justru perempuan ini adalah orang yang paling bertanggung jawab sehingga saya dipecat. Dan dia juga yang sudah menyebarkan berita saya hamil. Mit, kamu kenapa?
Kamu ngomong gitu? Nggak tahu nih, kayaknya lagi nggak enak badan. Kamu hamil? Mit? 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 Mit, jawab dong, Mit. Kamu hamil? Mit? Udah kalau emang iya, bilang aja, nggak apa-apa. Aku janji gak akan bilang sama siapa, ini rahasia pokoknya. Mit? Iya, aku hamil. Saya nyesel banget udah percaya sama kamu, Kinan. Pasti dia kan? Dia yang bilang sama Pak Restu kalau saya hamil. Pak, tolong jangan samain saya sama perempuan licik ini, Pak. Nyebelin banget sih perempuan ini. Restu juga. Ngapain coba diem aja? Kenapa sih gak langsung aja dilabrak nih orang? Restu, kenapa sih kamu diem aja? Udah jelas kan aku tuh gak terlibat persoalan ini. Nih orang nih ya, dia tuh manfaatin situasi tuh. Udah jelas banget dia tuh sengaja ngancurin hidup kamu. Masa gak bisa lihat sih? Labrak dong dia. Mumpung orangnya ada di sini. Tadi aja nyariin, sekarang diem aja. Udahlah, diam ya. Kalian berdua diam. Pergi kamu dari sini. Oh yang pergi? Ini apartemennya sahabat saya, Firna. Udah diam ya. Udah, nggak ada masalah lagi di sini. Dan sekarang saya minta sama kamu, ya, jangan pernah masuk lingkungan keluarga saya lagi. Udah, cuman itu aja, ya. Gak usah muncul lagi. Oke, saya emang bakalan pergi. Kamu emang laki-laki yang gak pernah punya hati ya. Ricky itu anak kamu. Darah daging kamu sendiri. Tega kamu udah ngelantarin dia waktu dia di rumah kamu. Loh, sekarang gini, saya aja nggak tahu. Ini anak saya atau bukan? Saya nggak tahu. Dan saya nggak yakin ini anak saya. Aduh, jangan-jangan kamu tuh cuma nebak-nebak aja ya? Restu kali ya bapaknya gitu, ya. Kalau sampai terbukti benar, Ricky anak aku, gimana? Padahal aku masih belum siap. Apalagi mesti ngadepin Vira. Dia makin belum siap lagi perasaannya. Lalu Pipit, ini paling susah. Kenapa malam itu aku mabuk lagi? Aku jadi gak ingat apa yang terjadi. Ini udah. Ini nggak usah diperpanjang ya. Saya jadi pusing nih dengerinnya beneran. Kamu nggak usah mengganggu kehidupan saya. Bapak Restu yang terhormat, saya nggak pernah punya niat untuk ngerebut Bapak Restu yang terhormat dari istri Bapak. Ya udah, terus apa? Makanya pergi. Pergi dari kehidupan saya, udah selesai. Saya cuma pengen anak saya bahagia. Nggak lagi tanya-tanya di mana ayahnya, siapa ayahnya. Loh, gimana caranya saya peduli sama dia kalau memang saya nggak ngerasa punya ikatan sama dia? Nggak ada. Oke, sekarang gini, kamu nggak usah muncul depan saya lagi, ya? Oke, saya bakalan pergi. Tapi saya nggak bisa janji apa-apa. Karena semakin lama Ricky semakin besar dan suatu hari nanti Ricky pasti bakalan nyari Pak Restu. Karena Pak Restu papanya sendiri. Sekarang aja Ricky selalu nanyain tentang papanya. Dia sedih dan barusan dia nangis. Kalau dia udah kayak gitu saya bisa apa? Gak ada seorang ibu pun yang tega ngeliat anaknya sendiri yang nangis. Pak, coba Bapak bisa baik sedikit aja sama Ricky, Pak. Mungkin Ricky bisa terima. Kalau dia gak bisa tinggal sama bapaknya, bukan nyakitin dia kayak gitu. Saya mau sayang sama dia, saya juga bingung. Saya nggak punya perasaan apa-apa sama dia, mau dipaksain. Makin panas aja nih suasana. Udah, sekarang gini aja ya. Saya nggak mau berdebat lagi. Apa yang kamu mau? Saya mau Bapak samperin Ricky sekarang juga dan bilang sama dia kalau Bapak sayang sama dia. Gimana saya bilang sayang tadi, saya bilang saya nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Mau saya buat-buat, nggak mungkin. Cuman itu cara satu-satunya supaya Ricky nggak tanya lagi siapa papanya. Kalau Bapak berbuat seperti itu, saya janji. Saya sama Ricky nggak akan pernah lagi muncul di kehidupan Bapak selamanya. Bagus. Itu yang saya mau.
Duh, kok Restu belum datang juga ya? Dia ngomong apa aja nih sama Kinan sama Mita?